Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man amalah wa la yaruddu man sa'alah wa la yaqta'u man wasalah wa la yaslubu man syakarah wa la yakilu man tawakkala alaih. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang tidak pernah mengecewakan hamba yang berharap kepadanya. Zat yang tidak pernah menolak hamba yang meminta kepadanya. Zat yang tidak pernah menyia-nyiakan hamba yang bersyukur kepadanya. Zat yang tidak pernah memutuskan hamba yang datang dan kembali kepadanya. Zat yang tidak pernah mentelantarkan hamba yang bergantung dan berserah kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nahmadullaha ta'ala wa huwal mahmud wa huwa lil hamdi ahl. Wa nashkuruhu wa huwal mashkur wa huwa lisyukri ahl. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha terpuji dan Allah adalah yang paling baik dalam memuji. Dan kita bersyukur kepada Allah dan Allah layak disyukuri dan Allah yang paling baik dalam mensyukuri. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa azimina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, anak-anak muda Kota Bandung dan sekitarnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya ingin menyampaikan berita gembira kepada teman-teman semuanya. Berbahagialah untuk semua teman-teman yang tadi ketika mendengar nama Nabi disebutkan ikut berselawat kepada Nabi. Mudah-mudahan yang istiqomah dawam berselawat kepada Nabi setiap kali nama beliau disebutkan, maka insya Allah akan termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi nanti di yaumil akhir. Dan berbahagia juga buat teman-teman semuanya malam ini karena masih istiqomah untuk duduk di dalam tongkrongan ilmu atau majelis ilmu. Sebagaimana kita istiqomah dan berusaha untuk selalu datang di taman-taman surga Allah di muka bumi, mudah-mudahan kelak Allah akan memasukkan kita ke taman-taman surga Allah di langit. Teman-teman semuanya, malam ini kita akan awali sharing kita tentang mengingat Allah dengan membaca beberapa ayat. Teman-teman bisa membuka aplikasi Mushaf Al-Qur'annya. Pertama kita coba baca firman Allah di dalam surat Al-Ahzab, surat 33. Surat Al-Ahzab, surat 33, ayat 41. Surat 33, ayat 41. Kita tilawah ayat ini, dua ayat, 41 dan 42. 3 ayat sampai 43 secara bergiliran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا
كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan waktu petang. Dialah yang memberi rahmat kepada kalian dan malaikat-malaikatnya memohonkan ampunan untuk kalian agar Dia mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya yang benderang, dan Dialah yang Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Itu satu. Kemudian kita baca surat Thaha, surat 20. Surat Thaha, surat 20 ayat 124. Surat Thaha ayat 124. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى Dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ia bertanya, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu di dunia aku dapat melihat? Allah berfirman, demikianlah. Dahulu di dunia telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya, maka pada hari ini kamu pun diabaikan. Kemudian kita baca surat Ali Imran, halaman terakhirnya. Surat Ali Imran ayat 190. Surat Ali Imran ayat 190. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat bukti-bukti kebesaran Allah bagi orang yang berakal.
yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab api neraka." Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang-orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka itu, maka sungguh Engkau telah menghinakannya dan tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang yang zalim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang menyeru kepada iman, yaitu kalimat berimanlah kalian kepada Tuhan kalian, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, matikanlah kami beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya Tuhan kami, tunaikanlah bagi kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji. Shadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menasihati para sahabat dengan satu kalimat pertanyaan. Nabi bertanya, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairil lakum min infaqiz zahabi wal fiddah wa khairil lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum." Kata Nabi, "Wahai sahabat-sahabat, maukah kalian aku sampaikan amal yang paling baik untuk kalian?" Amal di sini pekerjaan, amal di sini perbuatan, amal di sini perkataan, semua yang berkaitan dengan aktivitas, baik itu lisan, kemudian berpikir, kemudian merasa, kemudian berbuat, kemudian berjalan, semuanya. Ala ukhbirukum bi khairi a'malikum, maukah kalian aku gambarkan, aku jelaskan, aku beritakan khairi a'malikum, amalan yang paling baik. Yang bisa kalian lakukan dengan lisan, maka menjadi lisan terbaik. Kalau kalian melakukannya dengan pikiran, maka itu menjadi pemikiran terbaik. Kalau kalian melakukannya dengan perasaan, maka itulah perasaan yang paling baik. Kalau kalian melakukannya dengan tangan, maka itulah perbuatan yang paling baik. Kalau kalian melakukannya dengan kaki, maka itulah perjalanan yang paling baik. Ala ukhbirukum bi khairi a'malikum, tahukah kalian amalan apa yang paling baik untuk kalian? Wa azkaha 'inda malikikum, dan di sisi Allah amalan itu adalah amalan yang paling suci. Arti yang paling suci tidak mungkin ditolak. Kadang-kadang kita berbuat sesuatu, ada yang diterima, ada yang ditolak ya. Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha suci dan tidak menerima kecuali yang suci. Kadang-kadang kita mengucapkan kalimat sekian ratus kata, sebagian besarnya ditolak, hanya sebagian kecil saja diterima. Tapi amalan ini semuanya diterima. Kenapa? Wa azkaha 'inda malikikum, karena semuanya suci. Nanti kita lanjutkan hadis ini insyaallah setelah salat Isya. Barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, kita lanjutkan sharing kita tentang tema zikir. Tadi saya menyampaikan satu hadis tentang ketika Nabi SAW bertanya kepada para sahabat tentang, bertanya dalam makna menawarkan kepada para sahabat, ala ukhbirukum, dalam riwayat yang lain, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, maukah kalian aku sampaikan, aku kasih tahu amal yang paling baik yang bisa kalian lakukan, amal yang paling baik. Wa azkaha 'inda malikikum, dan kedudukannya di sisi Allah adalah amal ini adalah amal yang paling suci. Artinya udah pasti diterima oleh Allah, nggak ada yang tertolak sama sekali. Dan Allah suka banget dengan amal ini, karena disebut dengan suci berarti Allah suka, karena Allah maha suci, maha baik, maha sempurna dan mencintai kebaikan ataupun kesucian.
wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum. Dan dia menjadi amal yang paling tinggi mengangkat derajat seseorang. Jadi kalau kita ngerasa hidup kita nih sering diremehin orang, kalau kita itu ngerasa kita tuh joker banget ya, tahu banget rasanya diremehin, dicela, dihina, nggak dianggap, apalagi dicuekin, dan seterusnya, perlakuan-perlakuan merendahkan dari manusia, dan kita ingin dihargai nih. Kita pengen dimuliakan, kita pengen dianggap sama orang lain, sama teman kita, sama geng kita, sama masyarakat. Maka kata Nabi, wa arfa'iha fi darajatikum. Amal ini paling tinggi mengangkat derajat kalian. Sehingga siapa yang mengerjakan amal ini, maka insya Allah dia akan menjadi orang yang sangat mulia, orang yang sangat dihargai, orang yang sangat dikagumi, orang yang sangat disegani. Arfa'iha fi darajatikum. Wa khairin lakum min infaqiz zahabi wal fiddah. Ini lebih dahsyat lagi. Amalan ini lebih baik daripada kalian menginfakkan emas dan perak. Lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak. Siapa di antara kita yang pernah sedekah emas sekilo? Gak ada yang pernah, termasuk yang nanya. Mana pernah kita sedekah emas sekilo? Yang seharga sekarang berapa sekilo emas? Enggak jualan Ustaz. Berapa? Kurang lebih 700 juta? 600 ya? 600-an juta. Ternyata ada pedagang emas di belakang. Sekarang harga 1 kilo emas 600-an juta misalnya. Siapa dari kita yang pernah berinfak 600 juta dan itu berkali-kali dalam satu hari? Bukan berkali-kali dalam setahun, berkali-kali dalam satu hari. Sekilo. Ntar siang, sekilo. Sore infak sekilo. Malam mau tidur sekilo lagi. Sehari 5 kilo. Dan bahkan bisa puluhan kilo, ratusan kilo. Sehingga Nabi mengatakan wa khairil lakum min infaqiz zahabi wal fiddah. Lebih baik bagi kalian, bukan sama, lebih baik daripada berinfak dengan emas dan perak. Makanya Nabi mengatakan khairi a'malikum, sebaik-baik amal, sebaik-baik perbuatan. Wa khairil lakum, ini ada yang lebih dahsyat lagi. Wa khairil lakum min antalqau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Lebih baik bagi kalian daripada kalian pergi berperang untuk menghadapi musuh-musuh kalian, menghadapi musuh-musuh Allah, menghadapi orang-orang yang kufar. Lebih baik daripada kalian berjihad, lalu kalian bertemu dengan musuh kalian, fatadribu a'naqahum, sehingga kalian menebas batang leher mereka, au yadribu a'naqahum, atau mereka yang akan menebas batang leher kalian. Apa maksudnya? Lebih baik daripada jihad dengan dua kemungkinan. Satu, menang dalam peperangan. Dua, syahid dalam peperangan. Ternyata lebih baik daripada syahid, coba. Fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Kalian membunuh mereka atau mereka akan membunuh kalian. Ada dua kemungkinan dalam peperangan kan? Kalau enggak menang seperti perang Badar, perang Ahzab dan yang lain-lainnya, atau kalian akan terbunuh dalam peperangan itu sebagai syuhada. Dan ini khairun, lebih baik daripada itu semua. Lebih baik daripada menang dalam peperangan jihad, atau lebih baik daripada syahid dalam peperangan jihad. Lalu para sahabat langsung menjawab dengan serentak, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, amal apa ini? Kok dia bisa lebih baik dari semua perbuatan kami, dia lebih disukai oleh Allah, dia lebih tinggi derajat bagi yang melakukannya, dia lebih berharga daripada emas dan perak, dia lebih berharga, lebih mulia daripada menang dalam medan jihad, bahkan dia lebih istimewa daripada syahid dalam peperangan membela agama Allah. Bala ya Rasul, tentu ya Rasul, apa amalan yang istimewa ini? Nabi mengatakan, zikrullahi ta'ala, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata sebegitu gampangnya.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala berkali-kali nanya kepada kita di surat Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Allah sudah memudahkan kalian dengan segala macam kebaikan untuk mendapatkan pahala, mendapatkan ridha Allah, mendapatkan ampunan Allah, yang puncaknya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Udah banyak dan Allah mudahkan. Pengen masuk surga? Mudah. Pengen diampunin semua dosa sampai dari sejak kita balik, yang kita sering berbuat dosa, dosa awal-awal kita balik itu yang paling gede apa? Ninggalin sholat ya. Karena kita baru sadar-sadar sholat kan akhir-akhir ini. Padahal kewajiban kita sholat itu udah di usia 10 tahun. Yang kata Nabi kalau nggak sholat disuruh pukul anak usia 10 tahun. Artinya ada ketegasan dalam pelaksanaan sholat di usia 10 tahun. Usia 11 tahun, 12 tahun kita masih kelas 5, kelas 6 SD, kita sering banget ninggalin sholat. Gimana caranya sholat yang begitu besar, pahala atau begitu besar dosanya kalau ditinggalkan, bisa dihapuskan oleh Allah? Apakah kita harus jungkir balik sholat yang sebanyak-banyaknya? Enggak mudah bagi Allah. Ternyata semua kebaikan di sisi Allah itu Allah beri dengan cara mudah. Bahasanya Ar-Rahman, pemurah, dimurahin sama Allah. Allah murahin. Mau surga? Murah. Padahal surga itu mahal. Kata Nabi, ala sil'atallahi hiyal ghaliyah, ala sil'atallahi hiyal jannah. Bukankah harta Allah itu mahal dan harta Allah itu adalah surga? Surga itu aslinya mahal, tetapi Allah mudahkan dan Allah murahkan bagi kita orang yang beriman. Ampunan Allah itu berharga, tapi Allah murahkan. Ridha Allah itu sesuatu yang sangat istimewa, langka, tetapi Allah murahkan. Jadi termasuk dengan ibadah ini, zikir yang begitu mudah, zikir yang begitu ringan, zikir yang begitu yang santai, nggak perlu modal untuk berzikir. Kamu udah zikir belum? Kenapa? Nggak cukup modal. Nggak ada orang yang nggak berzikir gara-gara kurang modal. Kalau kurang modal untuk kayak bisnis, wajar. Justru mencari dunia itu mahal dan susah. Modalnya gede, hasilnya belum tentu. Itu juga pengorbanannya berdarah-darah. Belum lagi nanti dizolimin, dikerjain, ditipu orang. Setelah sekian lama baru dapat, udah tua. Itulah dunia. Susah banget ngedapetinnya. Ngerasain gak susah banget ngedapetin dunia? Ngedapatin dia, susah kan? Susah banget. Perjuangannya ya Allah, luar biasa. Kok Ustaz bisa menjiwai sekali kalimat itu? Mengalami. Itulah dunia. Sedangkan apa yang Allah tawarkan di akhirat itu ringan. Tetapi kita, mungkin itulah kelemahan saya dan kita semua, bahwa memang kita lebih memilih yang susah, udah gitu berkeluh kesah. Meninggalkan yang mudah dan mendustakan nikmat Allah. Kita pilih yang susah, pas udah capek berkeluh kesah. Ya Allah, kita nuduh Allah macam-macam. Padahal Allah udah ngasih yang paling mudah, tapi kita abaikan dan kita kufur kepada nikmat Allah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, Nabi sendiri yang menawarkan kepada kita sekarang dalam hadis riwayat Hakim Tirmidzi dengan derajat yang sahih tadi. Ala unabbiukum ya syabab Bandung, maukah kalian aku berikan sebuah amalan wahai pemuda-pemuda Bandung? Apa itu? Amalan yang khairul lakum min infaqiz zahab, yang lebih baik daripada menginfakkan emas, lebih baik daripada mati syahid, walaupun syahid juga tetap mulia, lebih baik daripada menang dalam peperangan. Tentu kita akan menjawab seandainya kita ketemu dengan Nabi, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasul, apa amal itu apa? Dan kita mengatakan bala bukan dengan kalimat cuek, bukan dengan kalimat boleh sih, apa nih Rasul, enggak gitu. Kita ngomongnya itu bala dalam bahasa Arab sesuatu yang kayak antusias banget. Kalau mereka enggak antusias, mereka enggak akan bilang bala. Mereka bilang bala ya Rasulullah, artinya antusias, sehingga kita menjiwai hadis ini. Walaupun kalimat hadis ini enggak terlalu panjang, cuma satu kalimat pendek yang kalau dibaca kurang dari 5 menit selesai. Tapi menjiwainya, memahaminya itu butuh waktu sampai kita bisa benar-benar senang dengan nasihat dari Nabi ini. Bukankah banyak orang cari nasihat jauh-jauh ya? Sekarang yang ngasih nasihat Nabi langsung.
Sehingga kita mengatakan, bala ya Rasul, apa itu ya Rasul, apa amalan itu, saya pengen dapat semua kebaikan yang Nabi katakan tadi, lebih dari ini, lebih dari ini, lebih dari ini. Dan Allah sangat suka dengan amal itu, otomatis Allah suka dengan orang yang beramalnya. Zikrullah kata Nabi, mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Makanya itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahzab yang tadi kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena zikir itu ringan. Allah nggak nyuruh kepada kita sesuatu yang berat. Allah belum bilang jahidul kuffar, perangilah orang-orang kufur. Allah baru mengatakan anfiqu min amwalikum, sedekahkan harta kalian, min amwalikum, sebagian dari harta kalian. Enggak. Itu mungkin buat kita masih butuh waktu belajar. Sekarang Allah mengatakan uzkurullaha dzikran katsira, ingatlah Allah, sebutlah Allah, zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kenapa? Lebih baik dari semua tawaran-tawaran yang itu. Allah kalau nawarin kita untuk jihad, kemungkinan besar kita akan mencari-cari alasan. Dan orang yang mencari-cari alasan dari kewajiban berjihad apabila sudah wajib, maka dia udah jelas sifat kemunafikannya. Baca nanti di ayat-ayat tentang jihad, surat At-Taubah, surat Al-Anfal, termasuk surat Al-Ahzab. Ada banyak cerita-cerita tentang jihadnya Nabi, dan sebagian besar orang yang menolak atau mencari alasan untuk enggak ikut sama Nabi, itu tuh udah pasti terlihat jelas kemunafikan pada diri mereka. Sehingga Allah menggolongkan mereka termasuk orang munafik. Allah marah kepada mereka sehingga menyebutkan dengan kalimat kabura maqtan indallah. Allah marah sekali dengan kata-kata mereka. Di dalam surat yang lain dikatakan mereka itu termasuk orang-orang yang pendusta. Mereka bilang inna buyutana aurah, rumah kami sedang ada banyak masalah ya Rasul, mohon maaf kali ini enggak bisa ikut. Yang lain mengatakan anak saya sakit ya Rasul, maaf nggak bisa ikut. Yang lain mengatakan saya kurang enak badan ya Rasul, maaf nggak bisa ikut. Semua alasan yang mereka katakan, Nabi hanya bilang ya sudah, ya sudah, ya sudah. Tapi Allah mengatakan aku tahu isi hati mereka dan mereka orang munafik. Berat soalnya perintah jihad itu berat. Alhamdulillah kita di Indonesia nggak ada kewajiban berjihad, soalnya penjajah kita sudah pergi dan diusir oleh para pahlawan kita. Coba kita masih hidup di zaman Belanda atau Jepang atau Portugis, maka kita semuanya wajib berjihad membela tanah air. Alhamdulillah udah merdeka, jadi kewajibannya bukan lagi jihad, lebih ringan dikit, dakwah. Tidak perlu mengangkat senjata, cukup kita mengajak kepada kebaikan. Karena seandainya perintah jihad itu muncul di tengah-tengah kita sekarang, kemungkinan besar kita akan mencari 1001 alasan. Ada alasannya saya masih kuliah lah, ada yang alasannya saya belum nikah lah. Memang ada alasan gak bisa berjihad gara-gara belum nikah. Ustadz, nanti kalau saya syahid terus saya belum, statusnya masih jomblo gimana Ustadz? Gak usah dibahas sekarang. Hampir kepancing. Artinya ya kalau seandainya perintahnya adalah jihad, kita mungkin termasuk orang-orang yang anulir di awal waktu udah langsung dicoret, gak masuk. Kalaupun kita mau, tetap nggak diizinkan. Kenapa? Nggak cukup syarat. Pegang senjata nggak pernah, baru jalan 100 meter udah ngos-ngosan, nggak makan sehari udah lemes. Ya, gimana mau jihad? Padahal jihad itu fisiknya luar biasa, nggak tidur berhari-hari, apalagi ya tanya aja ke teman-teman dari militer lah. Latihan aja udah seberat itu, gimana menghadapi musuh? Kita mau berangkat pun nggak diizinkan karena nggak memenuhi syarat. Itu perintah jihad. Ternyata ada yang lebih baik daripada jihad. Zikrullah. Perintah berinfak. Kata Allah, berinfaklah dengan harta terbaik. Lan tanalul birra. Tidaklah sempurna kebaikan kalian. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai kalian berinfak dengan harta yang paling kalian cintai.
Langsung kita ingat, harta yang paling saya cintai. Udah belum kita berinfak dengan harta yang paling kita cintai? Ada yang baru beli mobil sebulan yang lalu. Ini yang paling saya cintai. Anak masuk ke mobil, awas, sendal, sepatu. Nggak boleh kotor mobilnya. Cewek baru beli apa misalnya? Kosmetik. Infak kosmetik. Atau baru beli rumah dikasih sama suaminya. Rumah baru banget. Baru naik ke sofa, jangan ini kotor. Sofanya dijaga nggak boleh kotor. Apalagi kita baru beli sesuatu yang paling berharga buat kita, harta yang sifatnya materi. Maka kata Allah, tidak sempurna infak kita sampai kita pernah, walaupun gak apa-apa, gak usah sering-sering, pernah menginfakkan harta yang paling kita cintai. Berat pasti, karena infak kita itu baru harta yang sisa. Kelebihan harta, bahasa lembutnya. Kalau bahasa vulgarnya, sisa. Infak makanan sisa, infak pakaian sisa, giveaway. Apalagi infak uang sisa, receh. Jadi infak kita tuh masih infak sisa. Baik Ustadz, baik, tetapi belum sempurna. Karena ada derajat, ada tingkatan-tingkatan. Ada yang menginfakkan harta yang lebih, oke, sisa. Ada yang menginfakkan setengah hartanya. Ada yang menginfakkan yang paling dia cintai. Ada yang menginfakkan seluruh hartanya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kita level yang paling dicintai aja belum sanggup. Lalu Nabi mengatakan, mau enggak kalian aku tawarkan yang lebih baik daripada infak harta yang paling kalian cintai? Lebih baik daripada memberikan mobil kesayangan kalian. Lebih baik daripada memberikan pakaian kesukaan kalian. Lebih baik daripada, saya kadang-kadang diminta kupluk aja. Ada teman-teman di luar kota misalnya pas saya datang, Ustadz boleh minta kupluk Ustadz? Aduh ini warna kesukaan saya. Baru kupluk yang warna kesukaan aja kayak berat mau ngasih, hijau dan abu. Pernah dulu karena gak bisa nolak, dia udah baik banget sama saya. Sampai sekarang saya ingat-ingat, itu topi ya, sukaan saya banget tuh. Sampai sekarang diingat-ingat. Kalau ketemu dia saya langsung nyari, dia kok gak dipakai sih topinya, balikin dong kalau gak dipakai gitu kan ya. Saking kayak emang kesukaan saya banget, itu aja gak bisa padahal murah loh. Masih hitungan puluhan ribu atau ratusan ribu. Baju yang kesukaan saya yang saya sering pakai tuh, kotor cuci langsung, keringin, setrika pakai lagi. Karena senang banget dengan baju itu, diminta sama orang lain, mau gak ngasih? Kayak masih berat, Nabi itu pernah dimintain baju yang beliau suka banget, diberikan oleh Raja Khorasan. Beliau pakai baju itu kayak sweater, karena baju musim dingin, beliau pakai kayak sweater gitu keluar rumah. Tiba-tiba kata seorang laki-laki di jalan, ya Muhammad bajunya bagus banget, boleh minta enggak? Orang Badui, terlalu jelas ngomongnya, to the point. Muhammad tuh bajunya bagus banget, boleh minta enggak? Nabi langsung senyum, kamu suka? Ya, langsung dibuka sama Nabi, dikasih. Nabi pulang dalam keadaan enggak pakai baju. Coba, dingin-dingin. Enggak ada alasan, aduh saya lagi enggak pakai daleman, dingin nih. Gimana ya? Enggak pakai alasan, langsung ngasih. Nabi emang udah paling sempurna lah, udah enggak usah dibandingkan. Jadi kalau bicara infak yang paling disukai, Nabi itu udah lewat lah. Kita baru baju aja, kupluk, topi, mikir. Ada papan skate, walaupun gak jago main, tapi ada papan skate yang kayak buat saya tuh kayak ini kayak bersejarah. Saya paling sering jatuh karena papan ini gitu. Terus kalau ada yang Ustadz mau gak giveaway papan skate untuk donasi atau apa, itu masih mikir lama. Ya udah deh, yang ini aja deh. Ada 3 misalnya, ngasih yang jarang dipakai. Masih gitu coba. Nah sekarang Nabi bilang, mau gak aku tawarin sesuatu yang lebih istimewa daripada kamu berinfak dengan semua barang kesukaan kamu. Koleksi kesukaan kamu. Ternyata ada yang lebih istimewa. Apalagi? Infak, jihad, syahid, dan yang lain-lainnya. Nabi mengatakan, mau enggak yang lebih baik dari semua amal kalian? Tahajud, amal itu jamak. Tahajud, puasa Senin Kamis, infak, jihad, tilawah, dan seterusnya. Apa ya Rasul? Zikrullah. Ternyata kita kira jawabannya bakal amal yang susah, amal yang berat, amal yang langka orang bisa ngelakuin. Ternyata amal yang ringan banget, amal yang sepele banget. Tetapi itulah bukti bahwa Allah Rahman, Allah Maha Pemurah, Allah gak mau menyusahkan hambanya. Makanya berulang kali saya katakan ayat yuridullahu bikumul yusra
wala yuridu bikumul usr. Allah tuh memang pengen mudahin kalian. Allah tuh nggak suka menyusahkan kalian. Kita sendiri aja yang nyari kesusahan. Kita sendiri yang nyari ribet. Allah tuh carinya yang mudah-mudah aja buat kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Salat nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, berbaring, nggak bisa tepat waktu, dijamak, buru-buru, dikosor, lupa dikodok, tapi jangan istiqomah. Setiap hari kodok subuh. Nah ini istiqomah. Ini artinya teman-teman, Allah tuh pengen memudahkan kita zikir. Tapi jangan mentang-mentang Allah memudahkan kebaikan untuk kita, lantas kebaikan itu jadi bernilai murah bagi kita. Enggak, sesuatu yang mudah di sisi Allah tidak selalu murah. Itu kan mindset manusia ya, yang mudah itu jadi murah kan, yang susah itu jadi berharga mahal, yang langka makin mahal, makin langka makin mahal. Allah enggak kayak gitu. Matematika Allah bukan makin langka makin mahal, justru makin dekat kepada Allah walaupun itu mudah maka itu makin mahal. Sekedar mengatakan Masya Allah itu tuh mahal banget. Sekedar mengatakan Bismillah itu tuh mahal banget. Tapi mudah Ustadz, semua orang bisa lakuin. Gak apa-apa, karena ketika dia melakukan itu gak akan mengurangi hak kita. Itulah bedanya dunia dengan akhirat. Dunia kalau orang dapat bagian kita berkurang. Akhirat orang dapat bagian kita sama sekali tidak terganggu. Malah kalau orang dapatnya lewat kita, bagian kita bertambah. Kalau dunia susah hitung-hitungan kayak gini. Karena memang kecil, direbutin rame-rame. Akhirat itu besar, direbutin sedikitan. Kata ulama, dunia itu nikmat yang sedikit, direbutin rame-rame. Akhirat nikmat yang banyak, direbutin sedikitan. Sehingga tidak akan pernah berkurang, apalagi menjadi persaingan yang tidak sehat. Zikrullah. Sehingga Allah mengatakan, Uzkurullaha zikran katsira. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Itu poin pertama teman-teman. Poin kedua, apalagi fadilah dari zikrullah selain yang disampaikan Nabi di dalam hadis riwayat Tirmidzi tadi. Apa sih yang kita dapat lagi kalau kita ingat Allah, kalau kita sebut Allah, mention Allah kalau bahasa sosmed. Ada orang nggak sepakat dengan istilah mention. Emang Allah punya sosmed. Ini namanya tarjamah. Nge-mention Allah itu bahasa Inggris. Kemudian jadi bahasa sosial media. Arti nge-mention apa? Menyebut atau memanggil atau apa namanya? Ya mention. Menyebut orang yang dimaksud gitu. Nah kalau misalnya kita mention Allah dalam aktivitas kita, Bismillah. Kan ringan kan? Itu udah zikir loh. Jangan berpikir zikir itu hanya sekedar subhanallah, 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 subhanallah. Enggak, zikir itu yang disebut dengan qiyaman, wa qu'udan, wa ala junubihim, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Maksud dari ayat itu tuh total dari daily life kehidupan kita, itu kita bisa zikir sama Allah. Dengan minimal mention Allah dalam setiap aktivitas kita. Memulainya Bismillah. Menyudahinya, Alhamdulillah. Di antara keduanya kita bisa bilang Masya Allah, kita bisa bilang Subhanallah, kita bisa bilang Allahu Akbar, kita bisa bilang La haula wa la quwata illa billah, kita bisa bilang Innalillah, tetapi awal dan akhirnya Bismillah, Alhamdulillah. Kita bisa bilang A'udzubillah, banyak kalimat. Ustadz saya nggak hafal banyak zikir-zikir yang panjang. Itu adalah pertanyaan Bilal. Ya Rasulullah, saya nggak punya dandanah. Dandanah itu wirid kalau bahasa pesantren. Saya tuh nggak punya wirid yang panjang seperti Nabi dan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sahabat Nabi yang ilmunya banyak. Gimana dong ya Rasul? Saya tuh nggak punya wirid-wirid yang panjang. Doa saya tuh ya gitu-gitu aja. Zikir saya ya itu-itu aja. Gimana dong ya Rasul? Nabi nanya, emang wirid kamu apa wahai Bilal? Kata Bilal, wirid saya, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. 4. Ya Allah, saya minta ridhamu dan surgamu dan saya berlindung dari kemarahanmu dan nerakamu. 4 hal itu. Nabi tersenyum. Kata Nabi, ya Bilal, wirid kami walaupun panjang kemana-mana, intinya 4 itu juga sama.
Ini betapa Nabi itu orangnya tidak mau menyusahkan. Allah tidak pernah menyusahkan hambanya, Nabi tidak mau menyusahkan umatnya. Sama-sama memudahkan. Sehingga walaupun Bilal hafalnya cuma 4 kalimat wirid, kata Nabi, wirid kami yang panjang itu wahai Bilal, yang 1 jam itu intinya 4 juga sama. Sehingga Bilal merasa berbesar hati, alhamdulillah kalau gitu ya Rasul, gak apa-apa, gak apa-apa. Akhirnya Bilal terus saja wirid dengan wirid itu. Wiridnya Muaz misalnya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, udah selesai. Siapa lagi? Wiridnya sahabat yang tidak disebutkan namanya tetapi dia dapat banyak kebaikan, la haula wala quwata illa billah. Ringan banget, la haula wala quwata illa billah, ringan sekali untuk diucapkan. Ada lagi yang lebih ringan, subhanallahi wa bihamdih. Atau dibalik, subhanallahil wa bihamdi subhanallahil azim, atau dibalik subhanallahil azim wa bihamdi. Sama-sama kebaikan, cuman beda fadilah. Inilah zikir. Apa yang kita dapatkan dengan zikrullah Ustaz? Apa yang kami dapatkan dengan zikrullah ya Rasul? Apa yang kami dapatkan dengan mengingatmu ya Allah? Selain apa yang digambarkan Nabi tadi. Kata Allah, fadhkuruni azkurukum. Ingat aku ingat kalian. Fadhkuruni azkurukum. Ingat aku ingat kalian, diingat oleh Allah. Itu yang paling berharga. Diingat oleh Allah. Kapan? Di dunia ketika Allah turunkan rahmatnya ke muka bumi setiap malam, Allah mengingat kita, wahai malaikat jangan lupa rumahnya fulan. Wahai malaikat jangan lupa fulan bin fulan. Wahai malaikat yang itu dulu, ini dulu, hambaku yang ini dulu. Kenapa? Karena kita ingat Allah terus, Allah ingat kita. Dan ingat Allah kepada kita tuh wala dzikrullahi akbar. Ingat Allah kepada kita itu jauh lebih dahsyat daripada ingat kita kepada Allah. Makanya kalimatnya wala dzikrullahi akbar. Ingatnya Allah kepada hambanya itu lebih dahsyat daripada ingatnya hamba kepada Allah. Gimana dahsyatnya? Idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia ingat aku di dalam dirinya, aku ingat dia dalam diriku, dalam diri Allah. Idza dzakarani fi mala'ih dzakartuhu fi mala'in khairum min. Kalau dia ingat aku dalam majelisnya, aku ingat dia dalam majelis yang lebih baik dari itu. Idza taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi zira'an. Kalau dia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Kalau dia mendekat kepadaku zira'an sehasta, aku mendekat kepadanya ba'an sedepah. Kalau dia datang kepadaku berjalan, aku datang kepadanya berlari. Wala dzikrullahi akbar. Ingatnya Allah kepada hambanya lebih dahsyat daripada ingatnya hamba kepada Allah. Lebih duluan. Makanya kalau kita spontan ingat Allah, Masya Allah ini nikmat dari Allah. Allah juga akan spontan lebih dahsyat dari itu ingat kita. Nih hambaku, nih hambaku, nih hambaku. Sehingga ketika Allah punya hadiah untuk hamba-hambanya di muka bumi, kita duluan yang diingat. Kesini dulu sebelum yang lain. Kenapa? Fadhkuruni adzkurkum. Ingat aku ingat kalian. Itu satu. Nanti di padang mahsyar, Allah juga akan mengingat kita. Di antara sekian miliar hamba-hambanya, jin dan manusia. Kok bisa Allah manggil nama kita? Wala dzikrullahi akbar. Allah itu gak pernah lupa. Allah mengingat kita lebih dahsyat. Sehingga tiba-tiba di padang mahsyar nama kita dipanggil Allah. Fulan bin fulan. Labbaika ya Rabbi. Saya ya Allah, ada apa ya Allah? Langsung Allah datangkan kendaraan cahaya. Kita dijemput oleh malaikat dengan keadaan tersenyum. Kemudian kita dibawa di bawah zilalur rahman. Naungan Allah yang maha rahmat. Panggil lagi nama yang lain. Fulan bin fulan. Labbaika ya Rabbi. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Datang masuk dalam naungan Allah. Lalu nanti di surga. Fulan bin fulan. Masuk lagi ke surga lebih dulu. Bi ghairi hisab kalau perlu. Tanpa hisab. Wala azab. Dan tidak diazab. Kenapa? Wala zikrullahi akbar. Makanya ingat Allah di dunia. Nanti Allah bakal ingat kita di akhirat. Dan ingat Allah itu lebih dahsyat daripada kita.
Itu satu dari makna fadhkuruni adzkurkum. Makna yang lain kata ulama tafsir dari kalimat fadhkuruni adzkurkum, ingat aku ingat kalian, maksudnya ingatlah aku ketika kalian senang, nanti aku juga akan ingat kalian ketika kalian susah. Itu tafsir kan banyak ya, dan semuanya insya Allah ada argumentasi ilmiah dan dalil. Berarti semuanya bisa dipakai. Bisa ingat di sini artinya kita ingat Allah di dunia, Allah ingat nanti kita di akhirat. Kita ingat Allah ketika dapat nikmat, Allah nanti ingat kita ketika menambahkan nikmat. Atau kita ingat Allah ketika kita senang, nanti Allah akan ingat kita ketika kita susah. Gimana mengingat Allah ketika kita senang? Mudah, bilang aja alhamdulillah. Gampang kan? Saya enggak mengatakan harus selamatan, potong sekian kambing. Tapi kan itu syukur Ustaz, iya nggak apa-apa. Tetapi yang paling ringan dulu kita belajar, yang paling simpel dulu aja deh. Biar kita nggak beralasan, susah Ustaz untuk mengingat Allah ketika kita senang. Harus manggil anak yatim, harus bikin selamatan di rumah, riweh. Nggak usah riweh-riweh, udah aja bilang alhamdulillah. Mau lebih panjang dikit, hadza min fadli rabbi, ini anugerah dari Rabbku. Hadza rahmatun min rabbi, ini rahmat dari Rabbku. Mention Allah pokoknya ketika kita dapat nikmat, nanti Allah akan ingat kita ketika kita dapat masalah. Ada masalah, Allah langsung, hambaku ada apa? Allah langsung ingat kita. Dulu kamu ingat aku ketika aku kasih nikmat, sekarang kalau kamu ada masalah, aku akan ingat kamu dan membantu kamu dalam menyelesaikan masalah. Fadhkuruni adzkurkum. Itu janji Allah untuk orang yang berzikir. Semudah itu kita melakukannya. Dan sedahsyat itu balasan Allah kepada kita. Sehingga pertanyaan yang paling sederhana, kenapa kita malas berzikir? Dengan sekian banyak keistimewaan zikir itu, kenapa kita malas berzikir? Kenapa kita lebih bisa ngucapin banyak diksi, banyak kalimat, banyak kata, tetapi di dalam kalimat dan diksi-diksi kita yang banyak itu hampir nggak ada kata Allah. Kok bisa? Giliran menyebutkan nama Allah katanya berat. Giliran menyebutkan sekian banyak diksi, kadang-kadang diksinya itu sampai kita tuh artikulasinya nggak jelas, saking bahasanya nggak biasa kita ucapin, tapi kita berusaha biar terkesan ilmiah. Ya, kan ada orang kalau ngomong tuh pengen ngeluarin kata-kata ilmiah yang susah kan. Dia hafal-hafal kalimatnya, kadang-kadang dia kayak pakai bahasa Inggris biar terkesan kayak educated gitu. Actually, apalagi kayak gitu-gitulah. Dia mencoba untuk mengucapkan kalimat itu seprononnya native speaker biar terkesan dia tuh kayak kayak orang ilmiah banget, orangnya educated banget. Kalau dia teks, dia pakai teks itu walaupun sering salah huruf misalnya ya. Berusaha kan, kok mampu gitu. Sedangkan mengucapkan Allah, itu tuh prononnya nggak perlu harus fasih-fasih amat. Kalaupun kita salah mengucapkan Allah jadi Allah, karena mungkin kita nggak terbiasa mengucapkan lafzul jalal dengan tafkhim, tetap Allah faham. La tahzan, jangan berkecil hati. Allah faham, karena lafzul jalalah dari kata Allah ini mau gimanain juga tetap bermakna Allah. Alif lam lam ha. Hilangin alifnya, tinggal lillah. Artinya milik Allah. Hilangin lam pertamanya, bacanya lahu, milik dia, yaitu Allah. Hilangin lam keduanya, tinggal hu, dia satunya, yaitu Allah juga. Jadi tetap bermakna Allah. Sehingga apa susahnya kita bilang Allah? Apa susahnya kita bilang bismillah? Padahal semua kalimat-kalimat yang berbahasa Sanskerta lah, Inggris lah, Latin lah, apalah bisa kita ucapin. Saya sebagai orang Aceh berusaha untuk menghafal beberapa vocab sampai bisa ngerti bahasa Sunda. Kenapa? Biar nyambung pas ngomong. Kenapa kita nggak mau nyambung dengan Allah? Kalau saya pakai ngeluarin diksi-diksi nyundanya kan jadi kesannya kayak nyambung, akrab. Itu kan bahasa cara kita mengakrabi diri dengan orang-orang yang kita ajak bicara. Kalau kita ngomong dengan orang Jawa, kita mencoba untuk semedok-medoknya biar agak natif Jawa. Ketika kita ngomong sama misalnya orang Medan, kita berusaha untuk gaya-gaya Medan. Kita ngomong dengan orang Padang, kita gaya-gaya Padang. Dengan orang Betawi, gaya Betawi. Kemarin saya ceramah di Malaysia, berusaha untuk Melayu. Yang keluar Ipin Upin. Betul gitu. Pada ketawa mereka, ini Ustadz apa sih gitu.
Kenapa? Karena pengen akrab kan dengan mereka. Kenapa sih kita susah banget mau akrab sama Allah, sekedar mengatakan bismillah, insya Allah, masya Allah, alhamdulillah. Ringan banget sehingga kita akrab sama Allah. Sebagaimana kita akrab dengan hamba Allah dan kita merasa kalau akrab dengan seseorang kita akan dapat kebaikan dari orang itu. Minimal penerimaan publik, minimal orangnya mau jadi teman kita, minimal orangnya mau ngobrol sama kita gara-gara kita pakai bahasa yang nyambung dengan dia. Kita terus berusaha untuk akrab dengan makhluk. Apa susahnya kita akrab dengan Khalik? Padahal Allah nggak membuat syarat yang rumit agar kita akrab dengan dia. Enggak. Akrab dengan cewek itu susah. Nggak modal. Berapa kali traktir belum akrab juga. Hujan-hujanan kayak film India, ya nggak akrab juga. Udah jadi first likers sekian tahun, nggak akrab juga. Nggak di fallback. Itu susah, mau akrab dengan manusia itu susah. Tapi Allah yang jauh lebih berharga daripada apapun, memudahkan kita akrab dengan dia. Ketika kita bilang bismillah, Allah langsung ingat kita. Allah nggak bilang, lo siapa? Enggak. Kita bilang insya Allah, emang kita kenal? Enggak, Allah nggak ngomong kayak gitu. Manusia yang kayak gitu, ketika kita mention dia kadang-kadang kayak, apaan sih gitu. Sok kenal, sok dekat gitu kan. Kalau Allah nggak apa-apa, kita sok-sokan. Saya akrab banget sama Allah, nggak apa-apa, Allah senang digituin. Artinya udah dimudahin banget sama Allah. Apalagi sih yang bikin kita nggak mau berzikir. Udah banyak banget janji-janji Allah yang hebat tentang zikir. Apalagi yang membuat kita terhalang dari zikrullah. Ini poin kedua, bahwa ternyata keutamaan zikir itu luar biasa, termasuk fazkuruni azkurkum. Poin ketiga. Gimana cara kita berzikir dalam kehidupan sehari-hari kita? Apakah harus selalu dengan verbal? Subhanallah, Masya Allah dan seterusnya? Ya, verbal. Apakah harus ada yang lain? Banyak. Zikir itu bisa verbal. Zikir itu bisa fikiran. Ketika kita mengingat Allah, ketika kita berprasangka yang baik tentang Allah, itu namanya kita berzikir. Karena arti zikir itu bisa menyebut, bisa mengingat. Bahkan orang yang beramal solih melakukan satu kebaikan karena Allah itu juga termasuk berzikir. Bahkan dengan perasaan juga bisa berzikir. Gimana perasaan yang berzikir? Perasaan cinta kepada Allah itu zikir. Perasaan rindu kepada Allah itu zikir. Perasaan takut kepada Allah itu zikir. Perasaan kagum, takjub kepada kebesaran Allah itu zikir. Perasaan marah karena Allah, bukan kepada Allah. Marah karena Allah itu zikir. Benci karena Allah itu zikir. Malu itu zikir. Kalau perasaan kita itu diniatkan karena Allah. Cuma niat. Ringan banget. Udah termasuk orang yang berzikir. Cuman nih niat. Cuman ingat. Udah masuk orang yang berzikir. Orang yang wadzakirin Allah katsiran wadzakirat. Orang yang mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Ingat. Kapan kita ingat Allah? Banyak dalam setiap adegan kehidupan kita. Dan mengingat Allah itu tematik. Nggak harus selalu mengingat Allah dalam arti Allah. Oh ya, saya ingat Allah. Enggak, itu kurang tematik, kaku. Ingat Allah itu tematik. Kalau misalnya kita lagi sabar, ingat Allah, Allah Maha Penolong. Kalau kita lagi dalam masalah, kita ingat Allah, Allah Maha Penolong. Kalau kita dapat rezeki, ingat Allah, Allah Maha Baik. Kalau kita lagi sendiri, ingat Allah, Allah Maha Menemani. Kalau kita mentok dengan ujian kita ingat Allah, Allah Maha Memberi jalan keluar. Kalau kita merasa dikhianati, Allah Maha Menghargai. Kalau kita merasa kehilangan, Allah Maha Mengganti. Ingat Allah itu dalam tema-tema kehidupan kita yang banyak. Kalau kita bingung, Allah yang Maha Memberi bimbingan dan petunjuk. Kalau kita kekurangan, Allah yang Maha Memelihara. Ingat Allah, Allah kalau bahasa Allah apa? Lagi Allah terus, gimana sih? Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ya gitu deh pokoknya. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, semudah itu mengingat Allah. Jadi nggak perlu ribet. Kita nggak perlu mention Allah pakai underscore terus lupa di depannya ntar ketukar sama yang fake. Nggak gitu kan ya? Itu mah sosial media, kalau kita nggak tahu dan nggak hafal akunnya, apalagi nggak follow, nggak akan dimunculin kan pas kita ngetik gitu kan? Tersalah lagi, udah capek-capek story ternyata salah dan nggak bisa diedit, akhirnya hapus semua. Allah tuh nggak kayak gitu, gampang. Ingat aja.
Ketika kita ingat Allah, saat itu juga Allah ingat kita. Ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Jadi kalau kita pengen Allah ingat kita, ingat Allah. Langsung saat itu juga Allah ingat kita. Langsung. Sehingga ketika Nabi dan Abu Bakar terkurung di dalam gua Thur, Abu Bakar sempat lupa, manusiawi. Gara-gara khawatir terhadap keselamatan Nabi, Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah kita cuma berdua. Lupa, harusnya bertiga. Ya Rasulullah kita cuma berdua, ya Rasulullah kita cuma berdua. Musuh kita banyak, gimana ini? Nabi mengatakan, ma dhannuka bisnain, Allahu salisuhuma. Kenapa kamu pikir berdua ya Abu Bakar? Bukankah Allah yang ketiga? Baru kalau udah ingat Allah, la tahzan, innallaha ma'ana. Udah gak usah khawatir Abu Bakar, Allah bersama kita. Ketika Nabi berprasangka Allah bersama kita, maka Allah persis seperti persangkanya bahwa Allah bersama mereka. Langsung Allah palingkan wajah musuh-musuhnya dari melihat ke bawah. Gak ngelihat ke bawah, ke semua arah dilihat kecuali ke bawah. Ngelihat ke atas, ada gak di tebing atas? Gak ada. Ngelihat ke depan, di balik bukit ada nggak? Nggak ada. Ngelihat ke kiri, di sebelah sana ada nggak? Nggak ada. Lihat ke kanan, di ujung sana ada nggak? Nggak ada. Di belakang, mungkin mereka udah lari, nggak ada. Semua arah dilihat, tapi ke bawah nggak. Kenapa? Allah yang mengarahkan pandangan mereka. Kenapa Allah arahkan pandangan mereka? Karena Allah terlibat dalam urusan itu. Kenapa Allah terlibat? Karena hambanya berprasangka Allah bersama kita. Ada riwayat mengatakan muncul laba-laba bikin sarang. Ada riwayat mengatakan muncul merpati bikin sarang di situ. Tetapi riwayat yang paling kuat, walaupun kita respect dengan semua pendapat ulama, tapi yang paling kuat di antara semua pendapat itu, memang Allah palingkan wajah mereka untuk tidak melihat ke bawah. Padahal kalau mereka ngelihat gini aja, nggak usah ngintip jauh-jauh. Cuman gini doang, udah kelihatan tuh di bawah. Karena guanya bukan gua, lubang kecil. 2 orang duduk di situ, sempit. Kalau mereka ngelihat ke bawah kayak gini, gua tahu nih, ini kaki siapa nih? Ketahuan, kelihatan. Kenapa sih nggak ngelihat ke bawah? Padahal ngelihat ke bawah itu sesuatu yang paling mudah dan kita sering banget ngelihat ke bawah. Tapi di waktu itu benar-benar nggak kelihatan ke bawah. Semua ngelihat muter sampai mereka munyer, sampai mereka pusing. Tapi ke bawah enggak. Luar biasa ya. Berarti Allah bersama Nabi dan Abu Bakar. Kenapa? Karena Nabi mengatakan Allah bersama kita. Jadi saat kita ingat Allah, saat itu juga Allah ingat kita. Sehingga teman-teman, poin ketiga ini mudah-mudahan menjadi penyempurna dari booster kita, 1 hour booster, bukan 1 minute mungkin. Tentang amalan yang paling baik, amalan yang paling istimewa, amalan yang paling disukai Allah, amalan yang paling berharga, yaitu zikrullahi ta'ala, menyebut nama Allah, mengingat Allah, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa banyak zikir setiap harinya. Kalau lagi sedih, panggil Allah. Ya Allah, saya lagi sedih. Sebelum kita panggil, ya netizen. Panggil Allah dulu. Jangan panggil netizen. Karena dia tuh sok tahu, sok benar. Maha tahu, kalau mau bilang maha nggak boleh. Sok tahu, sok benar. Benar terus, nggak pernah salah, kita yang salah. Dan dia lebih tahu masalah kita daripada kita sendiri. Nah itu netizen. Makanya jangan ngomong ke netizen. Jangan ngomong ke grup dulu. Teman-teman, geng aku lagi ada masalah nih. Sebelum ke yang lain, bahkan sebelum ke pasangan halal kalau kita udah punya pasangan. Sebelum kita ke orang tua, kalau kita masih punya orang tua. Bilang, ya Allah. Harus Allah dulu. Kenapa? Karena cuma Allah yang tahu jawabannya. Yang lain itu gak tahu kalau Allah gak ngasih tahu. Dia tuh nggak tahu, terbersit pun nggak di kepala dia kalau Allah nggak titip di kepala dia untuk kita. Jadi Allah dulu, ya Allah, saya lagi ada masalah. Ya Allah, hutang saya gede. Ya Allah, saya baru ditolak. Ya Allah, saya baru ditinggalin. Ya Allah, saya dimarahin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, panggilan yang paling istimewa. Ya Allah, sebelum yang lainnya. Kita biasakan itu ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita, ya Allah, ya Allah. Jadi kayak akrab gitu sama Allah, mudah-mudahan dengan kita akrab, Allah juga sayang sama kita. Sehingga kalau kita lagi lemah, setan datang ngegodain kita untuk berbuat dosa, gak berkuasa, kita nolak hawa nafsu, Allah yang nyelamatin kita, bukan diri kita. Kenyataannya manusia itu dhaifah, lemah. Lalu datang setan ngegoda-godain kita kayak berat banget, gak mampu, Allah yang akan nolongin kita.
Hampir tergelincir ke jurang neraka, Allah yang nyelamatin kita, narik kita. Hampir meninggalkan kewajiban, malas-malasan, Allah yang nguatin kita. Kalau Allah sayang sama kita. Mudah-mudahan mulai malam ini kita menjadi orang yang zakirunallaha katsiran wadzakirat. Orang yang mengingat Allah laki-laki dan perempuan dengan sebanyak-banyaknya sehingga kita mendapatkan semua yang Allah dan Rasulullah janjikan lewat ayat dan hadis-hadisnya. Sebelum kita tutup, marilah sama-sama kita membaca dan mengirimkan Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita atau orang-orang tua kita yang mungkin yang baru dapat musibah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibahnya, menyembuhkan sakitnya, mengampuni dosanya, merahmati arwahnya, dan Allah jadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bersabar. Ala hadhihi niyyah as-shalihah bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ilaika aslamna. Allahumma ilaika aslamna. Allahumma ilaika aslamna wa bika amanna wa alaika tawakkalna wa ilaika anabna. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Duhai Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang banyak mengingatmu ya Allah, menyebut namamu ya Allah, membasahi lisan kami dengan namamu ya Allah. Jika kami menangis, maka kami menyebut namamu ya Allah. Engkau sebaik-baik yang menyeka air mata hambamu ya Allah, karena Engkau paling penyayang ya Allah, lebih penyayang dari seorang ibu kepada anak kesayangannya ya Allah. Allah, 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 ilaika aslamna. Duhai Allah, jangan biarkan lidah kami keluh dalam menyebut namamu ya Allah. Jangan biarkan lisan kami berat dalam menyebut namamu ya Allah. Karena sesungguhnya hamba-hambamu, ciptaanmu yang ada di langit dan di bumi, setiap harinya, pagi dan malam, semuanya berzikir kepadamu ya Allah. Engkau tidak butuh zikir kami ya Allah. Engkau tidak
merasa rugi dengan kami tidak berzikir kepadamu ya Allah. Kemuliaan-Mu tidak bertambah dengan zikir kami ya Allah. Engkau tidak menjadi hina jika kami tidak berzikir ya Allah. Kami yang butuh kepadamu ya Allah. Kami lemah sedangkan Engkau maha kuasa ya Allah. Kami kotor sedangkan Engkau maha suci ya Allah. Kami bimbang sedangkan Engkau yang memberi petunjuk ya Allah. Kami fakir dan Engkau maha kaya ya Allah. Kami tidak berdaya, Engkau maha kuasa ya Allah. Kami bodoh, Engkau maha bijaksana ya Allah. Kami awam sedangkan Engkau maha tahu ya Allah. Kami rendah sedangkan Engkau maha tinggi ya Allah. Kami tidak punya apa-apa sedangkan Engkau yang memiliki langit dan bumi ya Allah. Ya Allah. Duhai Allah, kami ingin belajar membiasakan lisan kami menyebut nama-Mu. Bimbing kami ya Allah, agar lisan ini ringan menyebut nama-Mu, agar lidah kami basah dengan nama-Mu, agar kami tidak lagi perlu berpikir panjang untuk menyebut nama-Mu, agar kami tidak merasa enggan dan sombong menyebut nama-Mu, agar kami tidak merasa malas dan berat menyebut nama-Mu. Bimbing kami agar lidah kami, lisan kami terbiasa menyebut nama-Mu ya Allah. Bimbing kami agar pikiran kami terbiasa mengingat nama-Mu ya Allah. Ketika kami senang kami mengingat Engkau ya Allah. Ketika kami susah Engkau yang pertama kami ingat ya Allah. Ketika kami hampir berputus asa kami selalu berharap dan tidak berputus asa karena Engkau maha kuasa ya Allah. Ketika kami dalam keadaan lelah mengingat-Mu menguatkan kami ya Allah. Ketika kami dalam keadaan sedih mengingat-Mu menjadi hiburan bagi kami ya Allah. Bantu kami untuk selalu mengingat-Mu. Jangan biarkan kami lupa kepada-Mu. Kami ingat semua nama-nama makhluk. Kami ingat semua teman-teman kami untuk kami minta tolong. Tetapi kami lupa meminta tolong kepada-Mu ya Allah. Allahumma ilaika aslamna. Allahumma wa bika amanna. Allahumma wa alaika tawakkalna. Allahumma ilaika anabna. Asaituka Rabbi, asaituka Rabbi, asaituka Rabbi, fa'amhaltani. Aku bermaksiat kepadamu ya Allah. Aku berbuat dosa kepadamu ya Allah. Aku berbuat ingkar kepadamu ya Allah. Aku durhaka kepadamu ya Allah. Sedangkan Engkau menangguhkan kami dari kemarahan-Mu. Ketika kami berbuat dosa kepadamu ya Allah, Engkau tidak marah kepada kami ya Allah. Engkau beri kami waktu bertaubat ya Allah. Engkau beri kami kesempatan untuk memperbaiki diri ya Allah. Asaituka Rabbi fa'amhaltani. Asaituka Rabbi fa'amhaltani. Asaituka Rabbi fa'amhaltani. Maka ampunkan dosa kami ya Allah. Seandainya Engkau tidak mengampuni kami ya Allah, siapakah lagi yang akan bisa mengampuni kami selain Engkau ya Allah. Seandainya Engkau tidak membuka pintu maaf-Mu kepada kami, siapa lagi yang bisa memaafkan kami setelah Engkau ya Allah.
Jika Engkau tidak menyayangi kami ya Allah, maka kami tidak punya siapa-siapa lagi ya Allah. Engkau satu-satunya harapan kami ya Allah. Satu-satunya yang kami minta kebaikan dan rahmat ya Allah. Qasadnaka Rabbi, qasadnaka ya Allah, qasadnaka ya Rahman, ya Rabbal Alamin. Ilahi las tulil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Duhai Allah, kami tidak layak ke surgamu, tetapi kami tak sanggup menerima azab di nerakamu. Maka terimalah taubat kami ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami. Sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan mengampuni dosa-dosa besar. Ilahi las tulil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina wa nabiyyina wa azimina Muhammad. Teman-teman sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan sebagaimana kita memohon kepada Allah kebaikan-kebaikannya, Allah perkenankan semua harapan kita. Dan sebagaimana kita berselawat kepada Rasulullah, Rasulullah juga akan ingat kita nanti di padang mahsyar. Sebelum saya tutup, saya juga ingin mengingatkan kita semuanya agar kita terus menjalankan program yang sudah diamanahkan oleh guru-guru kita di Barisan Bangun Negeri, yaitu program membangun Masjid Peradaban. Dimulai dari program lingkungan, yaitu sedekah sampah. Yang udah kita sepakati, 3 jenis sampah yang udah pernah di-mention atau disebutkan di sosial media. Nanti yang bagi belum bergabung menjadi member, yuk kita bergabung. Kita awali dulu dengan satu gerakan. Insya Allah kalau gerakan ini berkembang di seluruh Indonesia, mudah-mudahan kita benar-benar bisa menyelesaikan sedikit dari permasalahan sampah kita. Karena salah satu permasalahan sampah itu yang paling besar, yang paling basic itu adalah pemilahan sampah di sumbernya, yaitu rumah tangga. Itu salah satu solusi yang luar biasa. Saya udah diskusi dengan Pemprov, saya diskusi dengan Pemkot, saya diskusi dengan beberapa aktivis lingkungan. Salah satu masalah mereka semuanya sama, yaitu
komunikasikan masalah sampah ini kepada publik. Dan ternyata panggung dakwah menjadi salah satu media komunikasi yang paling efektif, yaitu di masjid. Mudah-mudahan dengan kita lakukan ini di Bandung, semalam udah di launching sama Ustaz Abdul Somad di chapter Bintaro. Nanti habis ini saya mau ke Pontianak, ke Jogja, kita juga akan bikin program Less Waste sedekah sampah di Masjid Peradaban, Masjid Less Waste. Kalau banyak masjid udah bergabung dalam program ini, insya Allah nanti kita tambah agenda berikutnya. Apa agenda berikutnya? Udah ada dalam list agenda-agenda dakwah sosial dan dakwah lingkungannya para guru insya Allah. Yuk kita bergabung dalam barisan bangun negeri, kita bangun Indonesia semampu kita dengan cara-cara yang kita bisa. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.